Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini di depan aku udah ada 3 paket ya teman-teman. Ini tuh paket yang pertama, ini dari Joico. Aku kemarin beli binder, bukan binder ya, binder biasa aja, sama alat untuk melobangi kertas gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh tanpa pengetahuan aku ya teman-teman. Jadi pas aku tidur siang, anak aku tuh udah bangun duluan dan dia tuh lagi nyobek-nyobekin ini ya. Jadi udah kesobek gitu. Dan ini dia paketnya dari Joico ya. Aku beli ini totalnya 39.500 kalau nggak salah ya. Ini aku beli alat pelubang kertas karena di rumah aku tuh kan banyak buku-buku sisa gitu ya, sisa bekas waktu anak aku TK gitu kan. Itu kan setelah lulus itu buku-bukunya tuh dikembaliin lagi ke murid gitu ya. Nah, jadi pas pelulusan TK tahun kemarin itu banyak banget nih buku-bukunya gitu. Terus aku pikir mau buat coret-coret gitulah ya kalau aku budgeting gitu. Nah, akhirnya aku order ini biar bisa kepake lagi gitu ya. Terus aku juga order binder, biar nanti buat isi binder gitu. Nanti kertas sisanya aku bolongin terus aku masukin ke binder. Nah, ini dia bindernya. Ini aku nggak hitung tadi ya berapa kertasnya di dalamnya. Cuman aku lihat ya selayaknya binder-binder biasa aja sih. Kalau ini bukan binder yang gimana-gimana gitu. Dulu aku sempat punya binder, tapi karena udah covernya tuh udah rusak gitu ya, kelipat-lipat gitu, jadi akhirnya sobek. Nah, makanya dibuang dan sekarang pengen beli lagi. Nah, ini yang kedua paket dari Gemar Menabung. Aku beli ini binder keuangan. Binder keuangan yang udah satu paket gitu ya teman-teman. Sebenarnya sebelumnya aku juga budgeting ya, cuman enggak yang kayak orang-orang gitu loh, sampai pakai binder keuangan, terus ada saving challenge gitu. Aku tuh nabung dulu ada dompet keuangan, tapi karena ngerasa kayak jadi gimana ya, ngerasa nggak semangat gitu ya di di dompet keuangan itu. Nah, akhirnya di dompet pintar, yang bukan dompet pintar ya, pokoknya yang tempat menyimpan uang. Iya sih ya, dompet pintar, tapi bukan dompet pintar. Kalau dompet pintar itu merek ya. Pokoknya dompet keuangan, disiplin keuangan gitulah ya, yang awal-awal ada itu kan warnanya dulu tuh marun kalau nggak salah. Nah, aku beli itu udah rusak juga, terus akunya juga jadi kayak nggak seneng gitu loh sama si dompetnya. Akhirnya pakai amplop, sampai amplopnya tuh sobek-sobek gitu ya, karena sering buka tutup gitu. Jadi akhirnya aku pikir ya udahlah aku beli lagi gitu, biar kayak orang-orang gitu, biar mungkin semangat nabung. Nggak apa-apa ya ngikutin gaya orang kalau untuk kebaikan gitu. Sebenarnya bisa aja sih kita pakai barang yang ada di rumah gitu. Cuman aku tuh pengen lebih fokus lagi untuk mengejar target-target aku gitu ya teman-teman. Jadi memang semakin anak tumbuh semakin besar gitu ya, banyak banget gitu yang harus aku capai, yang harus aku tuju gitu. Makanya harus semakin disiplin di keuangannya ya, meskipun sebelumnya udah nabung, udah bikin budgeting, tapi pengen lebih fokus lagi. Karena yang kemarin-kemarin tuh cuman ya ditulis, ini buat makan, ini buat belanja bulanan gitu, terus ini buat ditabung, buat bayar listrik, bayar beli gas, bayar sampah, cuman kayak gitu-gitu aja, nggak yang sampai nabungnya ditulis gitu loh gitu. Jadi cuman dipisahin di dompet lain gitu, udah gitu aja. Nah, sekarang tuh pengen ngikutin kayak orang-orang gitulah ya, biar makin semangat gitu. Nggak apa-apa kalau hal baik diikutin, nggak apa-apa, tapi membelinya juga ya sesuai kemampuan. Ini aku beli dari sisa-sisa uang bulanan
di bulan-bulan sebelumnya ya bun ya. Jadi ini juga harus nabung nih, beli-beli kayak gini juga. Nah di bindernya itu tadi ada kertas saving challenge, terus ini ada ziplock ini ya, kantong ziplocknya ada 5, terus ini ada stiker kosongnya, ada stiker tantangan menabung juga, terus ada stiker tempelan-tempelan gitu ya. Ini lucu banget, aku tuh sampai mikir sayang mau dipakai gitu, kalau ketahuan anak aku pasti ini udah diminta. Nah ini banyak banget ya yang stiker targetnya gitu ya. Nah ini aku bingung aku mau pakai yang mana gitu. Terus aku juga liatin ini ya, ini kertasnya ada yang kotak-kotak sama ada yang kertas bergaris biasa gitu ya. Masing-masing 5, yang bergaris 5, yang kotak-kotak juga 5 gitu. Nah dari paket yang kedua ini gitu ya, aku tuh paling suka tuh sama ini nih. Kayak saving challenge berapa jadi berapa gitu. Ini 2000 jadi berapa tuh tadi? 10.000 jadi 500.000, 20.000 jadi 1 juta. Ini tuh tantangan banget ya buat kita emak-emak gitu ya, biar makin disiplin gitu. Jadi nanti insya Allah lah ya, kedepannya mungkin aku juga harus ada lagi order lagi ziplocknya gitu ya, kantong ziplocknya, karena ini cuma 5 dan kertasnya ini ada 10 gitu, jadi masih kurang lah ya. Tapi nggak apa-apa, coba aja dulu 5, nanti kalau yang 5 udah berhasil, yang 5 lagi dicoba, kantongnya kan masih bisa kepake gitu ya. Jadi nanti dululah ordernya gitu ya, ini dulu selesaiin, jangan macem-macem dulu. Selesaiin dulu tantangannya, ini 5 tantangan menabung yang mau aku coba. Mungkin nanti sebenarnya kalau tabungan aku cuman punya berapa ya, tabungan pendidikan, terus tabungan lebaran, dana darurat, sama tabungan buat servis motor. Udah cuman 4 gitu ya. Jadi nantilah selesaiin dulu ini, nanti kalau ini udah mencapai goalsnya baru deh coba tantangan yang lain gitu. Nggak apa-apa nggak ada tulisan dana pendidikan, dana darurat juga nggak apa-apa ya, yang penting nanti udah ada tulisannya ini nabungnya, setiap nabungnya berapa gitu. Nah kalau tulisan dana darurat kayak gitu bisa dituliskan, itu ada stiker kosong ya, jadi dimanfaatin aja biar nggak usah beli-beli lagi gitu. Nah tapi aku juga pengen sih sebenarnya, jadi ini namanya ibu-ibu gitu ya, kadang aku tuh ngerasa kayak pengen beli ini tapi adalah yang bisa dimanfaatin, kadang kayak gitu, pengen beli ini adalah yang bisa dimanfaatin tapi nanti tuh kambuh lagi, pengen lagi, nanti nggak jadi lagi ya, begitulah, up and down gitu ya. Ini aku pilih-pilih ya bun ya, mana yang mau aku pakai gitu, karena menyesuaikan dengan budget tabungan aku ada 4 tabungan pendidikan. Biasanya itu nabungnya di SD, di sekolahnya anak aku itu kan ada buku tabungan tuh. Nah biasanya nabung di situ. Terus ada dana darurat, nanti gak tau deh kalau dana darurat aku sebulan ya, setahun paling cuman nargetinnya berapa lah ya, nggak gede banget gitu ya bun. Nanti aku sesuaikan mana yang buat dana darurat, mana yang buat dana lebaran gitu. Kayaknya sih kalau untuk dana lebaran yang target 3 juta nanti tuh aku ada apa ya, pilih yang tantangan target 3 juta gitu ya, yang target 3 juta, terus sama ini nih yang target 2,5 juta, terus yang 500.000 mungkin buat bayar pajak motor, sama nanti kan ada pajak rumah, pajak motor, sama setiap 5 tahun sekali itu kan ada ganti plat ya, ganti plat nomor, itu juga kan pakai biaya gitu. Nah ini yang merah-merah. Seneng ya kalau tiap nabung segitu banyak tuh lah, cepet gitu ke kabulnya. Aku tuh kalau ngeliat channel bunda-bunda kok kayaknya gampang banget gitu nabung. Ini penghasilannya sebenarnya berapa sih mereka? Kadang aku kepo gitu ya, kok nabung bisa nyampe dapat banyak gitu. Aku pernah lihat di channelnya siapa gitu, itu bongkar tantangan menabung kalender selama 1 tahun. Ya Allah, tantangan kalender kan gede ya bun ya. Jadi setiap tanggal 1 bayarnya 1, bisa juga dibalik ya.
dari tanggal 31 misalnya kalau gajiannya akhir. Aku dulu pernah coba cuman gagal karena ternyata kebutuhan aku lebih besar, akhirnya cuman bisa nyampe ke tanggal 15-an gitu ya nabungnya. Gitu akhirnya diulang lagi dari 1 sampai 15, 1 sampai 15. Pas lagi ada kebutuhan mendadak gitu ya, karena ya alhamdulillah nabung itu kepake lah gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nabung tuh nggak bertahan lama, yang penting kita udah mencoba, karena memang tujuan menabung kan begitu ya bun ya. Kalau misalnya kita butuh ada uang, jadi kita nggak usah ngerepotin orang, nggak usah ngerepotin saudara, keluarga gitu ya, minjem sana sini gitu kalau kita punya simpanan sendiri gitu. Meskipun tujuan awalnya nabung buat dana pendidikan, tapi kalau memang di tengah-tengah ada kebutuhan yang mendesak dan uang kita yang udah ditabung buat dana pendidikan itu cukup untuk kebutuhan mendesak, itu nggak apa-apa dipakai. Kalau aku begitu ya prinsipnya. Yang penting kita jangan sampai minjem ke orang gitu, berusaha gitu ya, berusaha jangan sampai pinjam ke orang. Ngerepotin aku aja kalau dipinjemin kadang malas ya bun ya. Gitu, minjemin orang tuh kayak takut nggak dibayar, takut apa, makanya aku juga berusaha jangan sampai minjem gitu. Kalau untuk nabung-nabung kayak gini, jujur ya ini aku tuh agak katro. Sayang banget gitu ngelihat kertas lucu-lucu begini, pengennya tuh jangan dipakai lah, nanti aja gitu pengennya ya bun ya. Tapi kan emang niatnya dari awal biar cepat mencapai goalsnya gitu. Tapi aku tuh nggak yang mau keburu-buru gitu ya bun ya. Ada dana pendidikan itu biasanya dari setiap bulan itu aku sisihin, adalah ya jumlahnya. Ditabungnya itu di sekolah anak aku, dan alhamdulillah udah mau setahun nih nabung di sekolah. Jumlahnya juga ya lumayan lah ya. Dibilang gede banget enggak, tapi ya lumayan lah ya. Bisa nanti kalau anak aku mau lulus SD mau ke SMP berapa tahun lagi, berarti 5 tahun lagi bisa dipakai gitu. Kalau dana darurat seringnya kepake jadi jarang ada sisa ya kalau dana darurat. Sebaiknya tuh kalau dana darurat, kalau kata Prita Gozi pakar keuangan itu bilangnya paling enggak 6 bulan dari pengeluaran rutin, dan aku tuh jauh banget dari 6 bulan ya bun. 1 bulan dari pengeluaran rutin aja nggak nyampe gitu ya dana daruratnya. Tapi ya nggak apa-apa, kan berusaha ya bun ya. Ini salah satu ikhtiar aku biar makin semangat, karena sebelum-sebelumnya aku tuh boros ya bun ya. Gitu, jadi apa yang mau aku beli ya udah beli aja, kan uangnya ada gitu. Dulu tuh berpikirnya gitu kan, nanti gajian lagi dari suami gitu. Nah sekarang tuh anak udah 3 tuh makin melek gitu ya keuangan. Aduh ini kalau kayak gini terus nggak bisa nih gitu, sampai kapan gitu. Orang lain nikah sekian tahun udah punya ini kok aku nggak punya apa-apa gitu. Ada rasa iri, ada rasa gimana ya, menyesal gitu, kemana aja aku selama ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya bun ya, memulai itu kan nggak ada salahnya dari kapanpun gitu ya, nggak ada kata terlambat. Mulai dari waktu anak aku umur berapa tahun ya, anak pertama aku udah bisa jalan deh kayaknya, mulailah gitu lebih hemat, makin kesini makin hemat gitu. Dulu lapar gitu kan, mau makan gitu tapi malas masak, ya udahlah beli aja gitu. Dulu tuh kayak gitu sering banget. Akhirnya makin kesini nambah anak makin berhemat lagi, nambah anak makin berhemat lagi, dan sekarang mencoba lebih mengetatkan ya dompet gitu, mengeluarkan untuk hal-hal penting aja gitu. Jadinya ya udah, aku berusaha gimana caranya supaya target-target aku untuk masa depan anak-anak tuh tercapai gitu. Aku tuh pengennya paling enggak ketika aku dewasa nanti, kalaupun suami udah nggak produktif bekerja, aku tuh udah punya simpanan buat pendidikan anak, kalau bisa sampai menikahkan anak, kalau bisa sampai anak cucu gitu ya, aku bisa masih ada, aku masih punya bekal gitu. Jadi aku nggak mau membuat anak aku tuh jadi sandwich generation gitu ya bun ya. Jadi membiayai orang tua tapi harus membiayai keluarga sendiri gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi biar nggak ngerepotin anak gitu. Nah anak aku juga harus, pengennya anak aku sampai ya minimal sarjana lah ya bun ya. Nggak kayak aku cuman lulusan SMK. Tapi alhamdulillah bersyukur banget ya disekolahin sampai SMK juga gitu. Sebenarnya bukan
nggak mau kuliah ya Bun ya, tapi karena memang keuangan keluarga aku tuh dulu jangankan buat kuliah gitu ya Bun ya, bisa makan aja udah alhamdulillah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah, nggak apa-apa gitu, masih banyak kok orang yang nggak bisa sampai SMK gitu, sampai SMA. Aku alhamdulillah bisa sampai SMA. Suami aku juga, kalau suami aku tuh lebih ke dianya nggak mau gitu, padahal dari mertua tuh udah ditawarin, ayo mas kuliah gitu, mau jurusan apa, mau di mana gitu. Aduh enak banget deh sebenarnya ya suami aku ditawarin kayak gitu. Tapi dasar suami aku tuh nggak mau gitu, dia tuh karena sekolahnya SMK-nya teknik gitu ya, jadinya nggak berpikir untuk sekolah gitu. Pikirannya tuh lebih ke lulus sekolah udah cari uang udah gitu, dia udah males mikir gitu, cari kerja gitu. Alhamdulillah cepet gitu ya dapetnya gitu, sesuai keinginan. Padahal dari mertua aku tuh ditawarin, mertua aku tuh anaknya 3, semuanya tuh ditawarin kuliah dan gak ada yang mau. Tapi memang dasar mertua aku tuh nggak yang memaksakan keinginan anak gitu, mertua yang bijaksana banget. Jadi anaknya nggak mau kuliah ya udah, tapi tanggung jawab ya, kalau udah nggak mau kuliah katanya, semua apa ya, kegiatan kamu udah jadi tanggung jawab kamu mau kerja silahkan atur uang kamu sendiri gitu, jangan apa ya, jangan boros, hati-hati kalau punya penghasilan gitu. Bijaksana banget lah ya punya mertua. Gitu. Dan waktu itu juga ada ipar aku juga kan apa ya, sempet habis kontrak dari apa ya, dari Astra kalau nggak salah, kan Astra lumayan ya Bun ya gajinya. Habis kontrak tuh mau ditanya sama mertua, ya udah sekolah lagi aja, ngelanjutin kuliah gitu, nggak mau, tetap pengen nyari kerja. So mertua aku nggak bisa maksa gitu. Mertua aku tuh bilang udah dewasa, biarin dia punya keinginan sendiri, biar dia bertanggung jawab sama hidupnya sendiri gitu. Bijaksana ya. Nggak, kan jarang ya Bun ya kalau ada orang tua yang seperti itu gitu. Nah lanjut lagi ya, ini malah ngomongin sekolah. Ini lanjut lagi ke video. Ini ada stiker-stiker lucu, aku tuh sayang banget ini mau dipakai ya Allah, eman-eman. Nah ini ada bonusannya juga sama ya, sama yang saving challenge yang itu gitu. Yang tadi yang paketannya ini bonusannya lucu nih, gambar alpukat, gambar buah-buahan gitu ya. Sayang mau dicoret-coret. Aku mikir, aduh ini gimana ya, eman-eman loh ini mau dicoret-coret. Nantilah dulu, ini yang tadi dulu lah ya, yang 5 yang udah aku pilih mau aku penuhin dulu gitu. Tadi tuh ada tantangan yang 100.000 jadi berapa ya, jadi 5 juta, terus tantangan 3 juta, tantangan 2.500.000, tantangan 500.000, sama tadi tuh saving jar ya kalau nggak salah, saving jar 50 ribuan. Aku nggak tahu deh nanti ya, di budgeting yang nanti tabungannya maaf, tabungan yang biasa aku pakai mau disimpan di yang mana gitu. Aku juga sebenarnya masih bingung ini ya Bun ya, pilihnya gitu, karena aduh lucu-lucu banget ini, menggemaskan gitu ya. Kalau anak aku lihat nih, aduh ini udah pasti diambil, udah pasti diminta ini. Karena pas kemarin aku order juga kan, aku di toko oren ya ini ordernya. Nah anak aku tuh ngeliat, ibu beli ini ya, aku juga mau itu yang ditempel-tempel. Padahal itu kan cuman kayak bonusannya gitu ya. Nah ini juga ada pulpen, sama ada stabilo 2 warna. Nah aku tuh nggak bisa menggambar gitu ya Bun ya, jadi nanti mungkin cari lagi yang kayak orang-orang apa namanya ya, stiker-stiker yang tentang menabung gitulah ya, yang biar nabungnya jadi makin semangat gitu. Sebenarnya nggak harus sih ya, nanti lihat aja lah ya, kalau memungkinkan keuangannya ya beli lagi, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, nulis biasa aja, ditambahin stiker ini aja udah bagus kok, udah lucu gitu ya. Nah alhamdulillah ini ya Bun ya, ini udah apa namanya, udah aku lihat semuanya ini sesuai, dan ini nih si tempat pulpennya tuh nggak masuk, aku bolak-balik kok sempit banget ya gitu. Akhirnya nggak aku masukin, cuman aku cantelin gini aja gitu. Alhamdulillah ini bagus ya, memuaskan.
nggak ada yang meleset, semuanya sesuai dengan deskripsi ya, deskripsi di toko oranye gitu ya. Alhamdulillah bisa kebeli yang kayak gini. Ini tuh udah impian aku dari lama ya bun ya, dari mungkin tahun kemarin kayaknya mulai pengen beli-beli kayak gini gitu, tapi ya baru kesampaian sekarang. Nggak apa-apa ya. Baru memulai gitu, memulai menggunakan yang kayak orang-orang gitu. Sebenarnya nggak wajib, cuman ya aku pengen aja gitu ya, biar makin semangat nabungnya. Dan ini dompet keuangan di paket yang ketiga. Dompet keuangannya tuh ini bagus ya, ini tuh aku PO sekitar 2 minggu ya kalau nggak salah, lumayan lama. Karena ya emang pas beli itu ada tulisannya pre-order gitu, jadi ya udahlah nggak apa-apa, karena aku pengennya yang kayak gini nih bun. Jadi bahannya tuh kayak semi kulit sintetis gitu kan. Nah terus ada tempat kartunya, terus ini slotnya banyak, terus juga ada pengunci magnetnya gitu, jadi kayak dompet biasa, nggak kelihatan dompet keuangan gitu. Terus ini yang nilai plusnya ada talinya, jadi kalau mau dibawa kemana-mana juga gampang gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dompet keuangan kan gak dibawa kemana-mana ya. Jadi nggak ada talinya juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman ini nilai plus aja. Ini bagus ya, dan ini ada kantong-kantongnya. Ini ada 6 kantong di sini, ini semuanya aktif gitu ya, bukan pajangan. Terus di penutupnya juga tadi ada. Nah ini ada talinya. Ini semuanya 32 kalau nggak salah. Ini juga di belakangnya ada lagi. Bahannya tebal ini ya bun ya, aku suka nih dari dompet keuangan. Tuh dompet keuangan. Ini PO dulu aku ya 2 minggu. Awal bulan kemarin aku setelah habis gajian gitu, ditransfer sama suami, langsung aku order gitu. Kan udah dimasukin ke keranjang, udah lama nih ya bun ya, cuman baru dibayar gitu. PO 2 minggu dan sekarang di pertengahan bulan alhamdulillah udah nyampe, nggak telat ya bun ya, sesuai semuanya. Dan ini ada dapat bonusannya, ada stikernya. Nanti yang ada ya pakai yang ini aja ya. Terus kalau ada yang kurang nanti pakai stiker yang kosong dari binder keuangan yang tadi gitu. Ini ada banyak sih ya bun ya, tapi kayaknya nggak akan semua aku pakai gitu. Aku pikir ini tuh ada 2 lembar atau 3 lembarnya gitu ya, atau ini tempelan gimana, tapi ternyata ini ya memang cuma 1 lembar begini aja. Banyak yang nggak akan aku pakai ya, kayak cicilan, karena alhamdulillah nggak punya cicilan. Self reward ya nggak penting-penting banget gitu. Skincare, kalau skincare aku nyatu sama belanja bulanan. Terus ada servis kepake gitu, wifi paket data kepake, kontrakan enggak ya karena enggak ngontrak gitu. Terus apalagi ya, banyak kayaknya ya itu yang enggak kepake, ada beberapa sih enggak banyak. Dan ini ada ucapan terima kasih ya dari seller karena udah membeli gitu. Paket-paket sekarang tuh lucu-lucu ya bun ya, selalu ada yang kayak gininya gitu. Lanjut lagi ya bun, ini aku mau coba alat pelubang kertas ya. Jadi ini aku norak banget nih kayak gini, karena aku dulu zaman sekolah pakainya itu yang satu-satu gitu loh bun, yang kayak tang gitu, yang cuman satu lubang. Ini kan bisa 2 gitu. Belum pernah beli yang kayak gini, makanya agak norak nih, dipencet-pencet terus gitu ya. Nah ini aku mau coba, ini ada kertas bekas ya teman-teman, ini dari buku bekas TK-nya anak aku gitu. Jadi bukunya itu kan masih banyak yang kosong ya gitu, aku sobekin yang udah keisinya. Nah yang kosongnya aku pisahin, waktu itu mau aku coba. Nanti kalau pelubang kertasnya udah datang mau aku coba, dan ini sekarang mau aku coba dulu ya bun ya. Nah ini sebelum dilubangin tadi udah aku gunting dan mau aku tandain dulu ya bun ya, karena lubangnya kecil gitu ya, lubangnya juga cuma 2 gitu ya pembolongnya gitu. Jadi ini aku tandain dulu biar nanti pas ngelubangin tuh gampang gitu ya. Dan ini aku coba dulu, alhamdulillah sih ya, setelah aku coba beberapa kali ngelubangin gitu ya bun ya, ini bagus ya, cuman mungkin akunya aja yang
kurang rapi gitu ya, jadi agak miring-miring. Aku tuh pas di toko oren kemarin lihat-lihat gitu ya, scroll gitu, ada yang ada penandanya. Nah kalau ini tuh nggak ada penandanya gitu ya, jadi harus dikira-kira gitu ya, makanya lebih baik ditandain dulu, dipakein titik-titik gitu ya, biar sesuai, takutnya nanti nggak sesuai gitu. Tapi ini alhamdulillah ya Bun ya, bagus ya, nggak ada yang mengecewakan. Nah ini udah aku coba beberapa lubang ya Bun ya, beberapa kali tekan tuh, alhamdulillah hasilnya ya. Cuman yang ujung ini agak mereng-mereng gitu ya, agak miring-miring gitu, karena ya begitulah, nggak bisa ya. Nah alhamdulillah udah selesai semua ya Bun ya untuk unboxingnya. Terima kasih buat bunda-bunda yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.